Selamat pagi, kembali hari ini kami hadir di podcast IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, di mana hari ini kita akan membahas persiapan SPT tahunan badan pada Kortex. Merupakan satu kehormatan bagi kami, IKPI hari ini kehadiran tamu dari Kanwil DJP Jakarta khusus. Untuk itu ada bersama saya Bapak Hargo Nugroho, penyuluh pajak ahli muda. Selamat pagi Pak Hargo. Selamat pagi Bu Ai. Iya. Lalu juga ada Ibu Irla Putri Safitri sebagai ahli pertama ya Bu. Iya. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Ai. Lalu di sini juga ada rekan saya dari IKPI, Bapak Wisnu Setiawan dari pengurus pusat IKPI bidang teknologi dan informasi. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Ai. Oke. Nah, hari ini nih Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai Kortex, di mana waktu launching kita semua tahu betapa hebohnya ya Pak. Ya. Itu kalau saya boleh lihat waktu bagian kita launching Kortex tuh semua mau konsultasi kan bagaimana sih, karena biasa ya Bu, kalau sesuatu yang baru memang pasti di awal akan lumayan sulit ya Pak. Di helpdesk ya Bu Ai ya. Betul. Tapi at the end kita semua berharap kalau Kortex ini akan amat sangat membantu baik untuk WP maupun untuk DJP ya Bapak Ibu. Betul. Untuk itu kita mungkin bisa masuk ke beberapa poin yang banyak menanyakan nih Pak, apalagi terutama sekarang mengenai persiapan SPT badan ya Bapak Ibu ya. Kan udah ada beberapa yang memang SPT badannya udah harus dilaporkan nih Pak. Betul. Iya kan? Karena ada yang pembukuan Jujun masa Juli masa ini gitu pajaknya, ya. Betul. Jadi sebelum kita masuk ke 30 April nih sebenarnya di awal-awal ini sudah ada beberapa wajib pajak yang harus memasukkan SPT-nya. Ya. Nah, kalau boleh nih Pak, kita diinformasikan nih, karena kan pasti kita nih kan sebenarnya hari ini kumpul di sini untuk menjelaskan kepada wajib pajak pada umumnya ya Bapak Ibu untuk bisa lebih kenal dengan Kortex, terutama tujuan khusus kita adalah mengenai SPT tahunan sendiri. Nanti ada juga kita akan bahas untuk SPT tahunan OP, tapi kali ini sesi ini kita akan membahas mengenai SPT badan. Apa sih Bapak Ibu bedanya antara pelaporan dari SPT badan yang sebelumnya melalui DJP online dengan sekarang melalui Kortex? Mungkin dari siapa nih, Pak Hargo atau Bu Irla yang mau jawab? Boleh Pak Hargo dulu. Oke, silakan. Monggo Pak Hargo. Ya, nanti tambahin. Boleh, siap. Jadi kalau perbedaan utamanya untuk pengisian SPT BPH badan di DJP online dengan di Kortex itu, kalau di DJP online itu kan dulu ngisi lampiran dulu diisi semua begitu ya. Baru kemudian nanti masuk ke induknya. Dari belakang ke depan ya Pak? Dari belakang ke depan. Betul. Nah di Kortex itu nanti bukan seperti itu polanya, tapi nanti diinduk dulu ngisi, kemudian ada beberapa pertanyaan, itu banyak pertanyaan, ada 10-an pertanyaan. Dari jawaban-jawaban itu yang akan menentukan lampiran apa yang harus diisi. Oh gitu. Ya, contoh misalnya apa? Dia ditanya, nanti ada pertanyaan jenis usahanya apa? Gitu, jenis usahanya apa? Misalnya usahanya jasa. Nanti yang muncul adalah laporan keuangan untuk industri untuk jasa. Beda nanti dengan yang misalnya dengan industri yang dagang, yang perbankan, ada beberapa jenis usaha nanti yang muncul di situ. Tapi yang muncul bagi dia hanya satu. Gitu. Itu. Misalnya lagi apa, Mbak Irla? Untuk laporan dia kalau memiliki fasilitas tax holiday, mendapatkan fasilitas. Nanti untuk lampiran itu juga akan muncul. Oh, oke. Tapi kalau menjawabnya tidak mendapatkan, ya tidak akan muncul. Oke. Jadi antar satu wajib pajak dengan wajib pajak itu beda-beda itu lampirannya tergantung jawaban atas pertanyaan itu. Kalau ternyata bisnisnya itu ada 2 usaha, gimana jadinya Pak? Misalnya dia manufacture tapi dia ada jasa instalasi atau maintenance gitu, itu ada opsinya juga nanti Pak?
Bisa dua-duanya nggak Mbak Ila ya? Harus satu Pak. Jadi ketika itu yang utama. Yang dominan lah. Yang dominan. Utama apa? Nanti kan laporan keuangan jadi satu. Jadi jasa berarti kan ada penghasilan lain di luar usaha utama. Nanti kan mungkin akan terjadi itu perbedaan akun. Betul. Ya, akun yang dimiliki oleh wajib pajak secara komersial itu dengan apa yang ada di Kortek itu. Nah, mungkin nanti tinggal menyesuaikan. Misalnya biaya lah begitu. Biaya kan kalau mungkin wajib pajak itu banyak sekali tuh biayanya itu. Tapi yang ada di Kortex itu kan udah tercantum di situ tuh. Misalnya biaya transportasi, mungkin itu semua perusahaan adalah begitu ya. Bisa masukkan situ. Tapi kalau biaya-biaya yang khusus untuk industri itu misalnya mungkin di situ tidak ada, maka tinggal masukkan ke kira-kira yang paling cocok lah, yang paling cocok gitu ya. Paling sesuai. Kalau misalnya nggak ada yang sama sekali cocok, lain-lain. Oh, ada lain-lain pun ada. Ada yang keranjang sampah lah istilahnya begitu ya. Mungkin bisnisnya belum terrecognize gitu ya, ini jenis bisnis apa gitu, kita belum tahu ya Bapak Ibu ya gitu. Lampirannya namanya nanti umum. Lampiran laporan keuangan umum. Jadi ada yang umum ada. Untuk UMKM sendiri apa khusus, apa tetap berdasarkan? Kalau UMKM tetap berdasarkan bisnis prosesnya. Jadi dia dagang kah, jasa kah, cuma nanti kan proses pelaporannya yang menyesuaikan dengan laporan keuangan UMKM. Oh gitu, oke. Nih gimana nih Pak Wisnu sebagai user nih? Karena beliau user nih, Bapak Ibu nih. Siap. Ya mungkin DJP online itu berbeda dengan Kortex gitu Pak ya. Kalau dilihat memang si Kortex ini nih agak lebih banyak item-item yang harus diisi gitu ya. Kalau di DJP online kan sebenarnya sebelum dilaporkan dia harus diupload dulu misalnya gitu. Nah kalau di Kortex ini kita harus sudah input di dalam laporan yang ada di Kortex gitu Pak. Nah, mungkin gimana supaya wajib pajak ini itu mudah mengisinya gitu Pak? Yang pasti harus disiapkan dulu Pak. Jadi kita pertama harus menyiapkan dulu lampiran yang akan diisi gitu ya. Tahu lampirannya apa aja kita bisa sesuai dengan proses bisnisnya sebenarnya. Nah, jadi pertama adalah laporan keuangan pastinya Laporan keuangan sesuai dengan proses bisnisnya wajib pajak itu baik audited maupun tidak. Ya. Itu setelah itu nanti itu di Kortex ada detail per akun untuk koreksi fiskal positif dan negatifnya. Jadi sudah ada catatan nih atau ada kertas kerjanya. Kalau dulu di DJP online e-form kan sudah gelondongan. Betul. Sekarang ini di Kortex nanti rekonsiliasi atau koreksi fiskal positif negatifnya itu per akun. Di masing-masing akun itu ada. Masing-masing akun. Jadi langsung menuju akunnya ini ada positif atau negatif. Soalnya di peredaran usaha ini ada yang positif ada negatifnya sudah. Jadi sudah disiapkan ada kertas kerjanya. Itu yang pertama. Itu upload atau kita harus masukin? Tidak masukin. Oh, diinput di dalam Kortex itu Ibu ya. Oke. Jadi si wajib kertas kerja ya. Betul. Kita harus menyiapkan kertas kerjanya. Jadi ketika bikin laporan keuangan itu pasti kan dasarnya dari situ. Nah, nanti kan apalagi kalau yang audited misalnya biasanya udah disediakan tuh koreksi-koreksi fiskalnya di akun-akun apa begitu ya. Nah itulah nanti yang harus dituangkan secara key-in itu di Kortek itu. Jadi si wajib pajak ini harus bikin kertas kerja yang sama seperti Kortex gitu Bu. Nah, secara manualnya dia buat dulu. Kemudian nanti setelah jadi baru diinput input saja ya gitu ya. Memudahkan. Itu input apa kita pakai model import ya Bu? Kalau soal datanya banyak bisa model impor. Contohnya nanti jika ada bukti potong yang kan sekarang bukti potong di Kortex kan prepop ya. Jadi semua datanya sudah datanya. Ketika nanti ada beberapa data yang dimiliki wajib pajak namun datanya belum ada ya, namanya ini baru tahun pertama gitu ya. Masih belum sempurna. Jadi kan nanti mungkin ada beberapa bukti potong yang belum ada. Itu boleh. Jadi saya masih banyak nih yang belum ada, lebih dari 10. Boleh, ada metode namanya metode impor. Nah, terus ini nih Bu, kan tadi dari Pak Argo bilang ada isian-isian yang harus dijawab di awal. Apakah itu akan berulang di tahun depan atau hanya tahun ini?
atau ya itu memang udah standar baku setiap kali mau bikin SPT harus ngisi gitu? Setiap pengisian. Jadi setiap pengisian SPT masuk ke menu SPT itu, pembuatan SPT nanti akan muncul. Pasti akan setiap tahun akan muncul pertanyaan itu. Yang itu mendasari tadi lampiran apa nanti yang akan terbuka dan itu yang harus diisi. Jadi misalnya Pak Wisnu punya PTA gitu, bos kan Pak. Iya. Dia punya. Tahun ini beliau jasa, tapi tahun depannya ternyata berubah misalnya jadi manufacturing gitu kan Pak, gitu. Itu bisa ya? Bisa. Justru itu kalau misalnya sekali ngisi untuk sepanjang setahun ke belakang begitu ya, seterusnya begitu. Kalau ada perubahan gimana kan begitu. Nah ini untuk mengakomodir itu ya. Iya. Lalu sekarang gini nih Pak, apa sih kemudahan yang ditawarkan sama Kortex nih Pak untuk di SPT tahunan badan nih pada khususnya? Jadi di kami ada istilah interoperabilitas. Jadi operasi yang dapat begitu ya Pak, saling dari mana-mana begitu ya. Itu tadi disebutkan ada prepop misalnya begitu ya. Itu kan harus ada interoperabilitas itu gitu ya, antar satu sistem dengan sistem lain, termasuk bahkan bukan hanya sistem internal kami tapi juga dengan sistem internal dari perbankan misalnya, ya termasuk juga nanti perbankan dengan kami pun seperti itu. Contohnya misalnya untuk KSBP itu ya, namanya SKF misalnya, ketika di operasional di perbankan itu untuk meyakini bahwa NPWP ini valid tidak itu kan ada juga, ya nggak perlu konfirmasi ke kami, tapi konfirmasi lewat sistem itu kan bisa. Ada interoperabilitas tadi itu ya. Jadi data-datanya sudah tersedia di situ. Ya, nanti kalau seperti prepop itu kan kalau tidak ada data di situ, dari mana kita ngambil? Ya harus sudah ada, bisa diambil dari situ, kemudian tinggal ngambil, tinggal pilih begitu. Tapi itu juga misalnya kok ada perbedaan, kadang-kadang ada perbedaan itu ya. Ada mungkin kesalahan atau apa ya Mbak? Masih proses awal Pak, masih proses awal Kortex kan masih butuh cleansing, ya rapi-rapi gitu ya Bu. Rapi-rapi betul. Ya. Ini ibaratnya pindah rumah ya Bu. Betul. Harus bersih-bersih dulu. Semoga pengoperasiannya nanti akan lebih mudah dibanding nyebutin istilahnya tadi ya Pak. Karena istilahnya sulit banget loh. Interoperabilitas. Oke. Lalu termasuk ini juga tadi yang sudah disebut tentang sektor-sektor usaha. Betul. Ya, ketika wajib pajak itu sektor usahanya beda-beda itu, ya antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lain itu sudah terakomodir di nanti ketika ngisi di lampiran untuk key-in-nya laporan keuangan itu kita sudah difasilitasi dengan 12 sektor ya. 12 sektor. Jadi hampir semua sektor mungkin ada di situ. Ada misalnya 12 itu termasuk yang lain-lain. Termasuknya laporan umum, nanti masuknya umum gitu. Ini tapi aneh, biasanya kan yang lain-lain kan di bawah itu. Nah, kalau dikata di paling atas itu. Oh gitu. Lampiran 1A itu justru yang laporan keuangan yang umum. Yang tadi bisa menampung semuanya lah. Tapi kemudian ada juga yang misalnya manufaktur, industri begitu ya, dagang, jasa, kemudian perbankan. Perbankan aja dibedakan. Itu perbankan konvensional sendiri, yang syariah sendiri. Tentu kan akunnya juga beda kan juga ya antara yang konvensional dengan syariah. Itu diakomodir juga seperti itu. Kemudian misalnya dana pensiun itu juga punya bentuk sendiri, asuransi juga begitu, infrastruktur, sekuritas, pembiayaan itu ada tersendiri lah bentuk apanya. Sehingga akun-akunnya mungkin akan akun-akun yang khusus untuk sesuai dengan sektor usaha itu. Jadi gini nih Pak, kan nggak semua WP pakai konsultan ya Pak. Betul. Walaupun saya mewakili ikatan konsultan pajak, tapi kan nggak semua WP itu pakai konsultan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih misalnya mereka nggak ngerti nih sebenarnya usaha saya masuknya di apa? Nanya ke helpdesk, boleh ya Pak? Kalau jenisnya apa mestinya mereka yang tahu dong. Ya siapa tahu kan nggak ngerti apa namanya, mungkin ya, UMKM gitu ya. Mungkin kalau mereka menceritakan usahanya seperti ini masuk apa lah mungkin bisa kami ya, maksudnya gitu. Dia datang ke helpdesk, dia jelasin nih usaha saya nih yang begini. Masuknya kemana? Yang kemana gitu. Gitu. Ya. Misalnya dia bingung nih, saya masuk trading apa saya importir gitu kan, gitu yang kayak gitu itu mungkin ada lah yang mereka
masih nggak jelas, jadi masih bisa Bapak Ibu untuk nanya ke helpdesk. Kami dengan terbuka. Ya. seluruh ya Pak ya, seluruh helpdesk. Ini untuk yang sektor usaha ini, nanti ketika buka yang sektor usaha itu memang udah muncul tuh 12 pilihan itu. Jadi mungkin wajib pajak bisa menyesuaikan mana yang paling cocok dengan sektor usaha saya. Usaha dominan. Kenapa kita juga dari IKP ini kita duluan nih Bu untuk coba tanya-tanya, karena biasanya gini nih Bu, WP itu kalau nanya ke DJP ternyata belum jelas atau mungkin antriannya panjang ya Pak. Yang dicari kami nih gitu kan, konsultan. Jadi otomatis kalau peringkat DJP nomor 1 kita 1,5 deh Pak. Kalau gitu jangan kami jawab dulu ya, biar kesini dulu gitu ya. Nanti Bapak dikeroyok WP loh Pak. Oke, lalu sekarang gini Pak, kemarin kan juga kebetulan kami udah ikut beberapa sosialisasi ya Pak, karena beberapa kanwil juga kan sudah melakukan sosialisasi. Ada beberapa pertanyaan nih Pak, karena kan data dengan interoperabilitas ini, kan data sudah tersedia ya, tinggal kita WP ngelihat data itu sesuai atau enggak. Let's say misalnya nggak sesuai nih, mungkin ada double bookpot gitu ya, bisa nggak ya dihapus tuh Bapak Ibu? Bisa. Jadi memang ada tombol edit, tombol hapus, dan tombol tambah. Jadi kalau seumpama double, jadi silakan dihapus, karena memang saya bilang seperti kita bilang ya di awal, karena memang masih bersih-bersih, itu pasti ada kemungkinan ada, ya kemungkinan ada. Jadi silakan dihapus yang double-double. Nanti ketika ada yang kurang, silakan ditambahkan, baik secara key in ataupun metode impor, itu boleh. Jadi disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Oh gitu ya. Termasuk kemungkinan kalau seperti itu mungkin ada kesalahan sistem lah gitu ya. Tapi mungkin juga kan karena ini berhubungan dengan pihak lain, pemungut memotong misalnya seperti itu, cara ngentrinya salah juga mungkin seperti bisa itu saja. ya. Kan? Iya. Biasanya begitu tuh Pak. Bookpot yang sama bisa 4 kali gitu tergenerate-nya di dalam sistem. Kalau itu mungkin sistem ya. Bisa saja Bu. Jadi tapi yang pasti Kortex tidak akan mengambil hak wajib pajak. Itu kan Jadi kita sesuai dengan memang haknya wajib pajak itu ya satu aja. Gitu. Bisa dihapus pasti bisa. Oh jadi bisa ya dihapus ya. Gitu. Kalau selain data-data bookpot gitu ya, misalnya data perusahaan, alamat apa segala macam masih bisa diganti ya Pak? Untuk perubahan data berarti ya? Masih bisa. Oh masih bisa ya? Sekarang juga bisa langsung online di Korteknya masing-masing. Iya, tanpa harus ke KPP jadi. Oh gitu. Jadi perubahan alamat pun dulu kalau perubahan alamat kan harus ke KPP ya, entah itu KPP terdaftar atau KPP yang akan dituju gitu ya. Sekarang itu sudah langsung bisa di Korteksnya. Makanya kenapa Korteks itu mengumpulkan beberapa sistem. Dulu ada PPN, ada e-faktur gitu ya, ada pelaporan web e-faktur. Jadi semuanya sekarang jadi satu. Memang benar-benar dijadikan satu, dan ya itulah karena dari beberapa terpecah-pecah sekarang jadi satu. Jadi mohon pengertiannya. Bebannya mungkin jadi lebih berat gitu. Jadi lebih berat. Jadi kita memang DJP sendiri mengusahakan jadi biar wajib pajak mempermudah nih, semuanya jadi satu. Tidak perlu kemana-mana lagi untuk laporan, untuk pembayaran gitu kan. Jadi semuanya jadi satu ya, untuk kemudahan wajib pajak juga. Jadi karena sudah jadi satu, ada tadi interoperabilitas gitu ya. Gitu ada itu. Jadi semuanya tinggal ini ada datanya. Jadi wajib pajak pun sekarang surat menyurat sudah meminimalisir hard copy. Karena sudah ketika ada surat dari DJP itu sudah ada notifikasi di Korteksnya. Kalau kita bikin suratnya di Korteks juga, jadi kami ada juga Korteks kami untuk internal, untuk pegawai gitu ya. Itu juga nanti langsung bisa ke Korteksnya wajib pajak tanpa kita ngirim secara manual gitu ya. Nah, ini pertanyaannya nyambung nih karena kebetulan Ibu Irla sebutkan, kan tadi Bu Irla bilang kalau nggak ada lagi hard copy gitu ya. Nah, sekarang buat WP nih, Bu, kalau dulu kan kita kalau punya bukti potong tuh mesti kita simpen tuh hard copy-nya kan satu-satu ya. Bisa nggak Korteks itu buat WP jadi tempat penyimpanan data? Ya dong kan, maksudnya jadi kita nggak perlu ngeprintin lagi satu-satu, ya udah simpen aja di Korteks. Nanti sewaktu-waktu misalnya mungkin ada SP2DK atau ada pemeriksaan, bisa tinggal
buka Cortex-nya apabila diperlukan memang ngeprint gitu ya. Jadi selain jadi database-nya DJP juga jadi database-nya wajib pajak, bisa nggak? Betul. Jadi sejak PMK 81 2024 yang mengatur terkait dengan proses bisnisnya Cortex ya, PMK 81 itu, yaitu sekarang sudah surat menyurat diutamakan elektronik semua ya. Jadi ketika ada produk-produk hukum dari DJP, ini berarti kan sejak per 1 Januari 2025 yang menggunakan Cortex, itu kan DJP sudah menggunakan hampir semuanya elektronik. Ketika dikirim dari DJP ke wajib pajak, ya akunnya wajib pajak itu ada semua sudah. Bukti potong, faktur, ya jadi semuanya sudah ada di situ semua. Jadi ya memang nanti ketika butuh surat apa tinggal di print saja. Kalau memang butuh hard copy. Gitu ya. Memang kita meminimalisir sudah sekarang. Selama memang itu di-create oleh Cortex. Betul. Bahkan yang di-create oleh pihak lain pun yang berhubungan dengan wajib pajak tersebut juga ada juga kan? Bukti potong terutama bukti potong, Pak, misalnya, ya bukti potong ya. terutama kan. Pajak masukan, pajak keluaran. Ya, gitu ya. Betul. Itu bisa ya, bisa ya. Jadi ada Ibu nanti kalau buka Cortex itu ada di menu portal. Jadi tabulasi paling kiri itu namanya portal saya. Di sub menunya ada dokumen. Dokumen itulah semua yang treat oleh Cortex itu ada di situ atas nama wajib pajak. Atau yang di-create oleh lawan transaksi atas nama wajib pajak juga ada di situ. Ini tadi ada bisik-bisik ke saya Bu, Pak Wisnu sebelum acara. Tanyain dong Bu, IT-nya keamanannya gimana? Ada Pak. Jadi keamanannya kita usahakan benar-benar sangat aman. Itu ada di beberapa server informasinya. Jadi mohon maaf ini minggu ini ya Pak ya mulai menurun kecepatannya karena kemarin ada upgrading. Iya, ada upgrading, terus ada ya pengamanan lah. Jadi proses pengamanan biasanya itu ada beberapa waktu proses pengamanan, proses upgrading datanya, servernya gitu ya. Itu pasti akan ada beberapa dan itu kita informasikan. Secara berkala juga ada pemeliharaan itu. Iya. Apa Pak ancamannya biasa kalau IT Pak? Ya biasa kalau berhubungan dengan data ya pasti ancamannya terkait serangan cyber ya Bu. Nah itu bagaimana antisipasinya? Iya, karena kan di dalam Cortex itu kan banyak data kita kan, termasuk profil wajib pajak itu berada di situ semua. Tapi kami yakin sih emang Cortex untuk keamanan servernya sudah canggih ya Bu ya. Harusnya gitu ya. Itu, Pak. Jadi kita makanya kenapa banyak sistem jadi satu ya berarti harus penanganannya harus lebih ekstra kan ya Pak ya. Karena kan ngambil data dari mana-mana nih, dari dirjen-dirjen juga kan, kumpul jadi satu nih. Begitu dapat serangan hacker, ini udah dapat semua nih datanya gitu loh, udah satu bonggol gitu ya. Ya tentu itu jaminan lah dari DJP ya. Dan serangan itu kan saya rasa juga bukan hanya sekali 2 kali mungkin ya. Betul. Ke depan juga seperti itu. Saya rasa pasti akan coba terus ya Pak. Untuk antivirus atau menjaga hacker dan sebagainya tentu sudah dipersiapkan gitu. Jadi dari DJP juga memberikan jaminan keamanan data WP ya Pak ya. Ya. Cuma ya paling yang ketika dikhawatirkan kita sekarang banyak itu WA ya. Oh iya betul. Banyak. Itu kita juga kami sendiri juga bingung. Kok ini bisa dapat data sampai segininya gitu loh. Betul Bu, sampai segininya. Karena memang mungkin ada beberapa pihak tapi kami jamin bukan dari DJP. Karena dari bahasanya sendiri itu bukan bahasa kami gitu loh, bukan bahasa dari DJP ketika kita mau memblas menginformasikan peraturan terbaru atau konfirmasi kita pasti konfirmasinya harusnya pasti ya kalau nggak lewat Cortex-nya itu suratnya meyakinkan banget Bu, ada suratnya gitu kan. Tapi dari situ ketahuan kok kalau seumpama jadi banyak WP, jadi kami minta kalau seumpama ada apa-apa boleh konfirmasi ke kami. Helpdesk di KPP itu siap terus semua pegawai pajak lah siap lah ya. Ketika dikonfirmasi kami tidak ada blast seperti itu baik email atau WA ya. Kami mengingatkan silakan di blok saja gitu aja sih. Soalnya saya juga ngalamin Bu, dapat WA begitu terus ditelepon sampai mereka telepon gitu ya. Tolong diikuti ya langkah kami, enggak usah saya nanti ke sana aja gitu. Enggak Bu, kita mau bantu. Oh enggak, saya kebetulan saya konsultan pajak, langsung ditutup. Waduh salah ya. Tujuannya salah. Salah sasaran. Ya kan itu pegawai pajak aja ada yang ada. Iya jadi ditelepon teman saya sih yang cerita. Saya Mbak ditelepon
suruh konfirmasi data. Gimana sih? Nanyanya ke penyuluh pajak, ya salah sasaran lah dia. Lebih pinter dari saya gitu kan. Kemudian itu juga Pak banyak mungkin aplikasi-aplikasi simulator Cortex tuh Pak. Nah itu kan juga bisa ancaman juga tuh, karena kita harus ngisi data-data itu kan, ternyata itu emang digunakan untuk hacker untuk mengambil data gitu. Nah bagaimana tuh dari DJP untuk kayak memberitahu simulator Cortex ini loh. Resmi DJP tuh hanya tahun lalu yang kita pakai ya Pak ya. Tahun lalu 2024 ketika awal Cortex. Setelah itu sudah jarang dipakai. Jadi ketika kita undang pun itu pakai environment cuma internal. Jadi kita undang ke wajib pajak itu ke kantor, kita pakai environmentnya Cortex yang hanya internal saja. Jadi sudah nggak bisa pakai di luar gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya. Internet udah nggak bisa. Jadi internal. Jaringan sudah yang internal. Dan itu secara otomatis kan ada password ya, kan kita kalau mau login ke Cortex itu ada password, masukkan nick sama password. Itu tiap hari udah ganti passwordnya. Memang didesain oleh DJP dipakai hanya untuk internal saja. Nah, jadi aman ya Bu ya. Aman. Karena kan wajib pajak yang diutamakan itu nih keamanannya. Betul. Gitu, keamanan dari data-data gitu. Sama mungkin make sure itu ya Pak, datanya harus didapat memang dari pihak DJP yang berwenang gitu. Betul. Jadi makanya ketika kalau memang ada email atau mencurigakan boleh hubungi kami atau mungkin ke Kering Pajak 1500-200. Jadi untuk konfirmasi saja. Ini kalau memang bukan dari kami ya diabaikan saja atau diblok aja. Baik. Ya semoga sih Bu ya, kita kan karena memang istilahnya dengan adanya Cortex itu kan sebenarnya sentralisasi data semuanya. Betul. Otomatis dari WP juga intinya mempercayakan semua data kami kepada DJP. Nah itu kita mesti benar-benar yakin kalau safety-nya benar-benar akurat lah, jangan sampai bocor ke pihak yang bisa merugikan. Pasti itu sudah dilakukan, itu yang paling utama pasti udah. Kami hampir tiap bulan ya Pak ya ada sosialisasi yaitu awareness terkait dengan awareness IT ya. IT. Gitu. Ya, jadi udah apa sih yang dilakukan ketika. Jadi memang dari kantor pusat juga awareness mengingatkan lagi ke tiap pegawainya terkait dengan awareness juga. Jadi untuk penyuluh dapat juga Pak pelatihan. Betul. Oh gitu. Hampir semuanya. Jadi penyuluh nggak boleh gaptek ya Pak? Korteksnya udah secanggih itu. Untuk yang keamanan data itu ya. Karena kami kan juga dilindungi di undang-undang kan, kita diperingatkan oleh undang-undang bahwa itu adalah rahasia jabatan begitu. Dan sekarang kan ada undang-undang DPO itu Pak ya. Kalau misalnya sampai kami mengeluarkan data-data seperti itu bagi kami sebetulnya bunuh diri juga. Gitu. Oh iya. Pasti kelihatan ya Pak siapa fingerprintnya, ibaratnya siapa yang IP-nya udah kelihatan. Jadi benar-benar dijaga. Kelihatan banget ya, saya bukan orang IT. Istilahnya fingerprint ini ternyata IP katanya. IP komputernya Bu. Oke, terus sekarang gini nih Pak, di Cortex itu kan kita ada levelan untuk user ya. Ada PIC, kuasa, impersonating, terus roles itu gimana tuh Pak untuk yang terutama dalam hal SPT badan ini ya, drafting ya kalau nggak salah ada kan ya. Nah itu gimana tuh ininya? Jadi kan pertama kali Cortex itu yang bisa buka hanya PIC. Person in charge-nya itu adalah dibuat direktur utama. Benar ya, direktur utama yang memiliki suatu badan hukum sebagai penanggung jawab utama. Nah, ketika beliau itu masuk, beliau yang memasukkan nick-nya. Jadi sekarang bedanya DJP online sama Cortex, dulu DJP online pakai NPWP-nya pakai NPWP badan. Passwordnya langsung password badan yang dibuat. Sekarang di Cortex semuanya adalah akunnya menggunakan nick. Ya. Jadi tidak ada lagi NPWP badan. NPWP badan bisa membuka akun Cortex hanya untuk melihat saja. Jadi hanya untuk menampilkan saja. Tapi untuk melakukan aksinya, baik hak dan kewajibannya hanya bisa orang pribadi yang mewakilinya. Itu untuk melihat saja? Melihat saja. Ada passwordnya juga? Ada passwordnya juga. Passwordnya password badan. Password badan. Hanya untuk melihat saja. Berarti kan password badan yang punya harusnya ya, yang memiliki adalah PIC tadi, direktur utama. Nah, direktur utama tersebut nanti membuka akun Cortex-nya menggunakan akun pribadinya. Menggunakan nick orang pribadinya, password yang dibuatnya.
Setelah itu memberikan, jadi namanya ada impersonating. Impersonate itu kan berarti mewakili. Jadi kalau seorang pribadi ini mewakili badan A, berarti nanti akan memilih. Jadi di korteks itu ada kotak di atas itu kotak identitas. Identitas utama berarti miliknya sendiri. Dia berarti kalau memilih kotak utama, akun utama punyanya sendiri, dia berlaku sebagai wajib pajak diri sendiri. Terus di bawahnya ada wajib pajak yang diwakili. Nah, di wajib pajak diwakili itu berarti badan-badan hukum atau siapa saja yang menjadi yang diberikan aksesnya ke orang tersebut. Jadi namanya impersonate. Jadi ketika saya punya perusahaan, saya diberi akses untuk perusahaan A, saya memilih, jadi saya buka akun korteks saya dan memilih nama wajib pajak A itu. Jadi saya impersonate namanya. Jadi itu yang pertama. Yang bisa memberikan siapa? PIC tadi, direktur utama. Jadi dia bisa menunjukkan, jarang lah direktur utama mengoperasikan sendiri nih ya. Betul, ya. Oke, minimal karyawan dipercaya. Ketika karyawannya yang dipercaya itu diberikan role access, dia ditambahkan datanya. Jadi namanya ditambahkan datanya di wakil atau kuasa si karyawan itu datanya di akun badannya. Nanti setelah ditambahkan datanya diberilah role access. Role access yang diberikan ya sesuai dengan role access yang diberikan oleh si direktur utama. Bisa diatur ya. Bisa diatur, bisa dibatasi, bisa dibatasi. Jadi mungkin SPT tahunan aja drafter, berarti hanya drafter saja. Dia ada drafter, ada signer, gitu ya. Jadi sesuai role access yang diberikan. Ketika nanti dia diberikan role access drafter, ya berarti hanya membuat saja. Ingat, untuk signer tetap adalah wakil dari yang sesuai dengan undang-undang KUP. Nanti yang boleh tanda tangan ya tetap si direktur utama atau pengurus yang ada di akte. Boleh juga menunjuk kuasa, boleh. Jadi kuasa itu nanti ditambahkan. Untuk kuasa berarti konsultan yang sudah terdaftar di DJP. Jadi ketika kita mencari namanya si konsultan tersebut sudah ada datanya di DJP. Kalau tidak ada berarti dia harus mendaftarkan diri dulu ke akun DJP-nya. Gitu loh. Kalau soal sudah ada tinggal dipilih dan dia diberikan role access sesuai dengan perjanjiannya gitu ya kalau untuk kuasa. Nanti si kuasanya boleh menolak. Kalau saya nggak berjanji dengan PTA, itu nanti butuh approval di akun kuasa pribadi kuasanya. Jadi sebagai ibu konsultan nih PTB, jadi ibu ditambahkan nih sama PTB datanya di korteksnya PTB. Nanti ibu boleh membuka akun korteks pribadi ibu untuk meng-approve iya atau tidak sebagai kuasanya PTB. Kalau ibu sudah approve PTB, saya kuasa PTB, oke, dan PTB tadi sudah memberi role access apa saja ke ibu. Gitu, Bu. Jadi kalau seperti Pak Wisnu, UI itu ya, bisa aja di akun pribadinya itu, di akun korteks pribadinya muncul itu banyak banget. Udah kejadian Pak. Udah kejadian kan seperti itu. Karena ditunjuk oleh banyak sekali kan begitu ya. Karena data historikalnya pernah jadi kuasa ABC yang muncul semua waktu korteks kan. Jadi kita tinggal ngedelete-deletein aja kemarin waktu aktivasi. Untuk membatalkan juga bisa itu Pak. Bisa. Misalkan kita udah selesai itu kita bisa batalkan. Bisa ya Pak. Bisa namanya di revoke, istilah bahasa Inggrisnya di revoke kalau itu. Iya, kalau kita bicara misalnya nih Bu impersonate, direktur utama kasih impersonate ke Pak Wisnu gitu. Nanti tapi Pak Wisnu nggak bisa masuk ke akunnya si Pak Direktur dong. Oh tidak. Ya, jadi memang pada saat Pak Wisnu masuk melalui akunnya Pak Wisnu, yang bisa diakses hanya si badan tersebut. Dan sesuai role aksesnya yang dikasih ke Pak Wisnu. Pak Wisnu hanya, saya tugaskan Pak Wisnu hanya SPT tahunan. Ya hanya SPT tahunan yang bisa dibuka untuk mengimpersonate PT tersebut. Di faktur, e-bupot nggak bisa. Ya seperti surat kuasa yang manual dulu kan begitu ya. Iya. Itu kan mewakili untuk urusan SPT tahunan gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi role aksesnya udah diatur di awal. Role akses itu banyak sekali. Jadi tinggal di checklist yang mana nih sesuai dengan
perjanjiannya. Kontrak perjanjiannya. Kontrak perjanjiannya apa? Termasuk sign itu nantinya kan nggak di NPWP badannya. Ya betul. Di Kan di NPWP NPWP pribadi ya. Iya. Jadi misalnya gini, si karyawan udah bikin SPT, draft SPT, Ya. jadi tinggal telepon Pak Bos Iya. nih draft Iya. SPT-nya Sudah selesai. udah selesai, Selesai. tinggal desain gitu. Tinggal desain. Jadi beliau masuk ke akunnya Konteks untuk pribadinya, sign gitu ya. Ini personal badan terus desain. Sign-nya harus basah atau tanda tangan digital? Digital. Oke. Digital. Artinya si Pak Bos harus bikin tanda tangan digital dong? Betul, harus punya istilahnya apa? Namanya sertifikat Nah, elektronik. Betul, Sertifikat, ya. gitu ya. Jadi sertifikat elektronik itu Bu, Pak, itu ada 2 macam. Ada yang tersertifikasi, ada yang tidak tersertifikasi. Tersertifikasi berarti memang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Contohnya mungkin ada BRIN, Peruri ya. Peruri, banyak macam-macam. Itu sudah di bawah Kementerian Info, Kementerian apa namanya Pak? Saya nggak hafal. Info. Nah, Kemeninfo, ya betul. Di bawah pengawasan atau izin dari Kemenkeu. Jadi sudah tidak sembarangan nih yang itu bisa berbayar jadi ya Bu? itu ada yang kalau itu berbayar, berbayar. ada yang gratis. Saya kurang paham macam-macamnya ya. Kan berarti itu sudah tersertifikasi. Namun ini untuk memudahkan wajib pajak. Jadi sekalian ini menyerempet materi lain boleh ya. Jadi untuk kemudahan wajib pajak boleh nih tidak yang tersertifikasi. Khusus untuk Kortex, DJP mengeluarkan namanya kode otorisasi. Jadi sertifikat elektroniknya yang dikeluarkan oleh DJP yang tidak tersertifikasi hanya digunakan untuk Kortex saja. Jadi tidak bisa untuk tanda tangan lain nih, nggak bisa. Jadi misalnya gini, tanda tangan nih, Pak Bos tanda tangan, tinggal approve apa agree lah gitu ya. Approve. Nanti kan kirim kayak apa Pak, kode ke handphone gitu ya. Otorisasi. Kode otorisasi Enggak gitu ya? bukan? Jadi sekarang tidak. Jadi kode otorisasi atau sertifikat elektronik itu dibuat di akunnya si direktur, sama akun pribadinya direktur, itu nanti ada di portal saya. Terus buat kode otorisasi atau sertifikat elektronik itu menampilkan langsung konfirmasinya, kebenaran HP sama email, dan dibuat passphrase. Isikan passphrase termasuk nanti passwordnya ya. Betul, passphrase itu seperti password. Iya. Jadi password, jadi pengganti approval yang masuk ke HP atau ke email itu ada passwordnya itu. Mungkin OTP maksudnya. Ya, OTP, OTP ya. sudah nggak pakai OTP. Jadi pengganti OTP ya passwordnya itu. Jadi setiap orang yang punya KODJP ya jangan sampai memberikan KO itu kepada orang lain karena itu adalah OTP. Jadi sudah tidak menggunakan tidak menggunakan HP atau email untuk OTP. Jadi langsung passwordnya itu yang dimasukkan. Nah, untuk sertifikat elektronik ini ada masa berlakunya nggak Bu? Ada ya, jadi Ada. mesti perpanjang terus atau? Ya kalau dulu kan kita mesti datang ke KPP 2 tahun, gitu. Pak. Oh 2 Oke, tahun. masanya informasinya sih 2 tahun, jadi bisa nanti Nggak perlu datang kan Bu? Nggak perlu langsung Oh, nggak perlu ya? akun pribadinya. Kalau dulu kan harus datang. Iya betul, Harus harus ke geret-geret KPP. direktur, Bu. Nah, Karena geret-geret. memang harus orangnya gitu ya, harus orangnya. Sekarang Memastikan tidak. bahwa yang bersangkutan. Iya. Iya, Bersangkutan sekarang kan yang pasti ya kerahasiaan data sesuai dengan akun passwordnya sendiri-sendiri, mohon dijaga gitu loh ya. Jadi karena nanti langsung secara ketika perpanjangan, namanya perpanjangan pembaharuan berarti ya, silakan langsung buka akun Korteksnya tanpa harus datang ke KPP. Dan ini tidak harus 2 tahun, tidak. Saya lupa password saya, boleh langsung dilakukan perubahan. Bisa Atau ya. kira-kira semua kayak saya kok bisa saya tanda tangan ini, saya tidak merasa tanda tangan ini, silakan langsung ubah. Jadi kan mungkin ada kekhawatiran ya, pernah dipakai siapa atau ketahuan gitu ya, ada karyawannya mungkin kan kita nggak tahu ya. Jadi, kalau memang ada kekhawatiran silakan langsung perubahan waktu itu saja. Gitu. Oke. Jadi lumayan punya PR buat jelasin ke Pak Direktur. Betul. Untuk tanda tangannya. Betul. Jadi untuk yang tanda tangan mohon bisa segera diinformasikan. Iya. Yang repot kalau beliaunya pas lagi waktunya tanda tangan nggak ada di kantor tempat. kan Bu? Ya itu karena sekarang kan badan nggak bisa tanda tangan. Iya. Yang bisa tanda tangan orang wakilnya. Sebenarnya sih selama ada jaringan internet di mana saja bisa Bu. Masalahnya bukan jaringan internetnya Bu, ngerti apa enggak Oh iya, jaringannya. berarti minimal nanti Pak, ini langkah-langkahnya ini gitu ya, ada notes lah, ada notes ya, langkah-langkahnya ini di mana saja bisa harusnya, pakai HP aja bisa harusnya.
Ya kan gitu. Nah, terus nih ini nih Bu, tadi seperti yang Pak Wisnu bilang kan kita harus masukin data-data ya Pak, upload gitu. Tadi sempat cerita juga kalau upload tuh kadang-kadang lama gitu ya Pak ya. Nah, ini sekarang gimana nih Pak? Apakah ada kemudahan untuk mengunggah data besar? Kan contohnya nih Pak, laporan audit. Nah, tuh laporan audit bisa 100 halaman lebih tuh, nungguin masuk ke itu gitu kan, muter-muter gagal gitu ya. Apalagi kalau baru last minute tuh kan rebutan sama yang lain-lain nih Pak. Jadi untuk data sekarang di Kortex lampiran minim sekali lampiran yang diupload. Lampiran yang diupload rata-rata hanya laporan keuangan, baik laporan yang audited atau tidak diaudit. Itu saja. Karena lampiran-lampiran lain sudah tersedia formnya di Kortex, tinggal mengisi. Jadi hanya yang saya lihat itu ya hanya laporan keuangan. Batasnya berapa? 20 MB. Jadi 20 MB per satu file. Jadi kan itu seumpama ada 5 lampiran. Per lampiran itu maksimal 20 MB, berarti yang di laporan keuangan itu 20, kalau yang di lainnya bisa 10. Jadi biasanya di laporan keuangan yang memang dibuat besar, yang lain tuh 10 MB ya. Jadi lampirannya itu hanya itu saja sebenarnya dan dilampirkan. Yang lain daftar nominatif, karena ada entertainment ya, daftar nominatif itu sudah ada lampirannya. Jadi tinggal diklik aja, oh saya ada kegiatan entertainment, pilih yes, nanti lampirannya ada. Tinggal Bapak upload impor saja datanya. Udah nggak buat lampiran lagi. Semua DER ya, laporan DER. Biasanya yang sering ditanyakan nih, DER ya. Betul. Ya, jadi sudah DER itu sudah tersedia, default ada. Jadi tinggal diinput saja. Diinput saja data nominalnya terkait dengan penyerahan mungkin, terkait dengan hutangnya, modalnya gitu ya. Itu sudah ada. Jadi meminimalisir lampiran-lampiran lagi. Hanya ya itu tadi, laporan keuangan yang utama. 20 megabyte cukup nggak Pak? Cukup sih harusnya untuk laporan keuangan. Makanya sudah sedikit sekali yang laporan. Nah untuk yang lampiran TP documentation itu perlu dilampirkan juga nggak? Iya betul. TP doc biasanya kan lampirannya dia kan dilaporkannya sendiri ya untuk data sendiri ya. Biasanya yang di anunya hanya tanda terimanya. Tanda terima notifikasinya ya. Ada isian untuk yang ada transaksi hubungan istimewa, tapi kan itu tidak terlalu banyak ya. Seperti yang di SPT yang lama kan juga ada ngisi transaksinya dengan afiliasi itu ya. Tapi kan bukan TP doc-nya sendiri. TP doc-nya sendiri submitnya nanti 31 Desember tahun berikutnya. Berbeda kan? Berbeda. Ya, itu hanya tanda terimanya biasanya. Jadi nggak TP doc aslinya. Jadi harusnya lebih mengakomodir ya. Betul. Nggak rebutan lagi jadinya pas tanggal 30 April jam 23 bareng-bareng semuanya begitu ya. Ini sudah mulai gencar, jadi harusnya tidak lapor di April lah ya. Karena biasanya di akhir-akhir itu semua WP kan mulai mengupload, mulai melapor, jadi di satu hari yang sama itu jadi full mungkin dari servernya. Apakah dari DJP udah mempersiapkan nih untuk hal-hal seperti ini, biasa 2 hari atau 3 hari menjelang batas waktu pelaporan nih biasanya gitu. Apa diperlebar mungkin ininya gitu ya. Karena kan kayak arus mudik Bu. Betul. Apalagi kalau yang kliennya banyak-banyak gitu ya. Iya Pak. Yang ngerjakan nggak bertambah, tapi kliennya bertambah. terutama yang grup Pak. Iya kan. Yang grup itu mereka nggak akan ngeluarin satu kalau yang lain belum ready gitu. Betul. Gitu. Iya sih. Lalu kalau kita boleh masuk nih Bu, kan sekarang kan dari Kemenq kan memberikan kemudahan buat UMKM gitu. Tapi kan UMKM juga punya kewajiban untuk melapor SPT gitu. Nah, dengan Kortex ini ada nggak ya Bu untuk kemudahan yang bisa didapat oleh UMKM di dalam pelaporan gitu? Ada jalurnya nggak gitu, atau apa mungkin yang lebih mudahnya tuh gimana gitu di Kortex ini? Gimana Pak? Jadi ketika UMKM kan berarti apakah omset Anda di bawah 4,8, nanti ada pertanyaan atau tidak kan? Pilih aja ya. Nanti dia kalau memang badan kan dia ada namanya laporan keuangan tadi ya, diisi laporan keuangan umum. Silakan diisi aja sesuai dengan transaksinya.
sederhana nggak masalah, karena tinggal memasukkan aja. Oh berarti saya penjualannya sekian, biayanya sekian, udah. Nggak perlu sedetail daripada badan-badan yang kompleks ya. Ada, jadi tinggal offsetnya di situ. Terus dia pakai, kalau UMKM, kalau dia masih menggunakan tarif yang 0,5% PP 55 tahun 2022 kan berarti final nih. Jadi di induknya tidak akan muncul kan. Jadi tinggal menginput daftar yang penghasilan final. Itu saja sih sebenarnya. Jadi memastikan harus tahu nih saya menjawab ya atau tidaknya di induknya. Iya. Mungkin untuk tahun-tahun awal mesti diperbanyak jumlah ini Bu, edukatornya, helpdesk-nya ya pasti. Ya kan, karena pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu kan, yang memang mereka belum kebayang nih. Benar. Kayak apa sih, kan biasa ya Bu, kalau satu sistem baru pasti orang mau berusaha mengenali, mempelajari, pasti pertanyaannya lebih detail. Bahkan mungkin sebenarnya nggak relate sama ininya mereka kan, gitu. Tapi ya meskipun UMKM gitu misalnya kecil lah katakan seperti itu, kalau badan kan memang wajib pembukuan. Tetap laporan keuangan tetap harus ada, harus tetap dilampirkan begitu. Hanya nanti mungkin item-itemnya nggak sejelimet yang mungkin manufaktur, ya yang perdagangan besar mungkin seperti itu. Itu sih mungkin yang membedakan. Ya, gitu ya. Nah, ini nih Pak, tadi kan kita bahas ya, banyak tuh yang baru bisa lapor di tanggal 30 April. Ya kan? Saya pakai 30 April karena itu pada umumnya. Yang Jun kan biasanya nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak yang harus lapor di 30 Jandes tuh. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ternyata kayak kemarin kan akhir April, 30 April 2024 tuh saya ada tuh Pak yang tidak bisa terlapor karena memang dari siang kita coba tuh ya mungkin bisa. Semua rebutan ya Bu, saya balik lagi ke situ. Itu tuh akhirnya mau nggak mau kita tetap coba pakai pos. Nah ini dengan Cortex masih bisa nggak sih Bu? Sudah tidak bisa. Kan di undang-undangnya masih disebutkan Bu, masih boleh pakai pos. Kalau untuk pos itu ada ketentuannya. Jadi di PMK 81 2024 yang diatur di Per 11 2025 itu sudah disebutkan untuk SPT tahunan badan, ya SPT tahunan badan itu pasti hanya dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik berarti kan sekarang di Cortex untuk tahun 2025, sejak tahun 2025 di Cortex. Karena apa? Ketika tidak melaporkan sesuai dengan elektronik, dianggap bukan SPT. Nah, ya, dianggap bukan SPT. Jadi ya konsekuensinya berarti kan kalau memang sampai 30 Desember ini sudah nggak bisa nih, ya sudah, silakan tetap lakukan laporan itu lewat waktu secara elektronik. Bagaimana dengan konsekuensi sanksi administrasinya? Didokumentasikan. Nih, saya pada tanggal ini tidak bisa upload, memang hari terakhir gitu ya, hari terakhir 30 April nggak bisa, kan screenshot aja, nggak bisa dilaporkan dengan kesalahan sistem. Oke ya, berarti karena ada kesalahan sistem itu nanti ketika ada surat tagihan pajak STP, kan STP sekarang sama ya, secara sistem juga langsung ya. Sistem itu nanti bisa diajukan untuk penghapusan sanksi. Via Cortex juga? Via Cortex juga. Oke. Jadi ketika nanti ada STP terbit, nanti bisa diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi. Nah, kalau memang itu adalah kesalahan daripada sistem, waktu itu memang tidak bisa, kembali lagi DJP tidak akan merugikan wajib pajak. Ya, jadi pasti Bapak Ibu sudah tahu kan yang awal-awal Cortex kemarin ada relaksasi waktu untuk PPN, ya kan, sanksinya akan dihapuskan. Nah, sama seperti itu sebenarnya. Ketika memang ada kesalahan di sistemnya tidak oke waktu itu, silakan didokumentasikan. Oh ini saya pada tanggal ini nggak bisa nih lapor karena sistemnya nggak mau. Ketika ada sanksi, berarti kita bisa diajukan pengurangan penghapusan sanksi. Jadi tidak akan mengurangi atau mengambil hak wajib pajak. Itu sih Bu, ya, paling yang bisa jadi membantunya. Iya. Jadi masih ada cara untuk
menghindari sanksi ya. Betul. Tapi untuk pelaporan secara pos tidak boleh. Oh, udah nggak boleh badan. Tuh Pak, jangan pos lagi Pak. Untuk badan yang masih bisa pos itu masih hanya orang pribadi. Dan itu ada syarat berlakunya ya Pak ya. Jadi pertama dia statusnya adalah nihil atau KB saja. Tidak pernah menggunakan elektronik sebelumnya. Oke. Terus ini nggak boleh nih di bawah pengawasan bapak sama ibu nih, tidak pernah pakai konsultan. Tidak diaudit, hanya itu saja yang boleh. Selain itu berarti harusnya dokumen elektronik. Ketika ada kesulitan pelaporan menggunakan dokumen elektronik, yaitu tadi silakan didokumentasikan. Oke. Wah, nih informasinya banyak banget yang kita tahu ya. Tapi kita kan akan ini ya Bu ya, selanjutnya kita akan jadwalkan untuk bikin sosialisasi dengan pemaparan ya Bu. Karena mungkin dari WP kita juga udah banyak pertanyaan-pertanyaan Bu. Ini gimana sih nih untuk Kortex yang SPT tahunan gitu. Beberapa WP yang cukup aware, walaupun nanti masih pelaporan di 30 April batasnya Bapak Ibu, tetap udah pengen tahu gimana sih sebenarnya caranya, karena mereka utak-atik kemarin kok ada yang bukti potongnya double, ada yang ini gitu Bu. Itu saya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah makanya sebenarnya ini kita jadi lebih tahu ya Bu, dan semoga memang pada akhirnya Kortex ini akan mendukung WP sendiri untuk lebih mudah pelaporannya. Kalau kesulitan tetap pakai konsultan. Boleh lah, tetap sekali ya. Kan mitra kami. Betul. Ini pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Jadi saya mau tanya, apa sih do and don'ts-nya dalam penyampaian SPT tahunan badan di Kortex? Kalau do-nya berarti harus sudah di awal tadi siapkan lampiran-lampirannya beserta kertas kerjanya, karena informasi awal ya, berarti nanti setiap akun ada koreksi fiskal positif negatifnya. Soft copy nih Bu ya, kita bicaranya. Ya, soft copy sudah nggak pakai paperless, disiapkan kertas saja. lagi yang Betul. disiapkan. Jadi nanti ketika mengisi berarti mudah ya, mempermudah wajib pajak. Itu yang do-nya. Down-nya berarti kan nggak boleh sudah nih pakai kertas untuk badan ya. Tidak boleh pakai kertas lagi. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan sistem, kesulitan sistem, silakan didokumentasikan untuk mengurangi atau proses pengurangan penghapusan sanksi, gitu ya. Terus berarti sekarang sudah buat apa Pak? KODJP dulu ya Pak ya? Iya, betul. Kode otorisasi DJP mungkin bagi yang untuk direktur nih kita bicara ya. Karena kan orang mungkin saya belum pernah karena direkturnya sudah memberi ke manajer untuk pelaporan outputnya mungkin atau PPN-nya, direkturnya belum nih. Nah, berarti sekarang sudah siap-siap membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kalau yang tidak tersertifikasi. Kode otorisasi itu bagi direktur itu hanya untuk SPT tahunan aja Bu? Sebenarnya tidak, untuk orang pribadinya juga. Oh oke. Jadi maksudnya setiap tanda tangan menggunakan kode otorisasi namanya sertifikat elektronik tadi. Jadi kalau beliau untuk orang pribadinya dia mau SPT pribadi ya pakai yang sama, tidak berbeda. Untuk badannya juga sama, untuk tanda tangan pakai kode otorisasi. Jadi selain menyiapkan sertifikat elektronik itu harus diajarin juga Pak. Boleh nanti selanjutnya berarti ya. Itu karena kalau nggak tahu caranya. Ada down satu lagi, tapi belum sampai ke, kalau kita bicara larangan gitu, belum sampai haram lah. Makruh mungkin begitu. Jangan mepet-mepet. Oh iya. Maunya gitu sih Pak, gitu. Cuman kan kalau kita bicara SPT itu terkait banyak faktor ya Pak. Pertama pelaporan keuangan. Terus begitu belum lagi kalau mereka grup harus ada konsolidasi. Terus nanti harus ada laporan audit eksternal gitu. Baru nyampe ke kita nih Pak. Kita nih paling akhir gitu kan. Ya. Udah bersih baru. Baru kita yang iniin dipersiapkan. Jadi memang kalau dari kami sih dengan senang hati Pak. Kalau bisa dari 1 Maret kita udah terima laporannya, wah seneng banget tepuk tangan gitu kan. Kalau untuk juga mengingatkan, jadi kalau kan masih ada perpanjangan pelaporan. Ya. Jadi, itu juga sama. Jadi di Kortex sekarang
untuk tahun pajak 2025 kalau jika memang tidak sesuai dengan waktunya, soal di audit belum selesai auditnya, silahkan gunakan fasilitas itu. Tetap ada SPTY? Ada. Oh, okay. Dan sekarang sudah tidak manual. Jadi silahkan pengajuannya itu di Korteksnya. Nanti ada layanan administrasi pengajuan perpanjangan SPTY itu, diisinya langsung di situ. Terus surat keterangan dari auditornya tinggal diupload. Oh, tinggal diupload. Betul. Jadi sudah tidak pakai, kalau yang dulu DJP online kan masih manual ya. Di DJP online-nya ada pengisiannya. Nanti dikirim pakai pos gitu ya. Sekarang enggak, langsung difasilitasi langsung di Korteks nih. Tinggal mengisi saja. Tapi ini masih juga harus menyiapkan juga laporan sementaranya juga kan? Ya, betul. SPTY-nya itu ya. Itu formalnya kan ya sama. Nanti auditnya laporan dia tinggal diupload. Surat pernyataan dari auditornya ya bahwa belum selesai tinggal diupload itu saja. Nah itu langsung disetujuin tuh. Biasanya kan kita mesti nunggu ya. Langsung ya. Jadi langsung dapat kalau seumpama memang itu. Jadi sistemnya langsung proses. Kita langsung dapat kepastiannya. Langsung di situ iya. Kalaupun langsung dapat CM-nya tetap waktunya nggak lama kan. Kalau di kertas dulu kan 5 hari ya, 5 hari maksimal 5 hari ya. Kalau di Korteksnya kayaknya nggak lama, karena langsung ada pop up ke petugasnya harus. Jadi kemungkinannya langsung ada di Tapi maksudnya syarat perpanjangannya cuma boleh masalah audit belum selesai aja kan Bu? Ya sama. Kalau untuk aturannya nanti bisa dicek di per berapa Pak? Per 8 apa ya? Per 8 fasilitas, kalau nggak salah per 8 2025 kalau nggak salah di situ terkait perpanjangannya. Per 11 sama per 11 2025 untuk tata laksananya per PMK 81 jadi di situ ada. Oke, kalau gitu syaratnya. Ada lagi mungkin Pak yang mau ditambahkan, mau ditanyakan nih mumpung informasinya akurat nih. Sebenarnya masih banyak tapi nggak selesai ya Pak. 2 hari 2 malam sepertinya. Dilanjutkan di luar ruangan ini aja kalau gitu. Oke, kalau gitu Pak Hargo, Bu Irla, terima kasih banyak. Sama-sama. Informasinya sangat baik, sangat menolong buat nanti wajib pajak terutama ya untuk melaporkan SPT tahunan, karena kita tahu SPT tahunan tuh jangan sampai telat. Tadi Pak Hargo juga bilang jangan mepet-mepet ya Pak, gitu. Tadi Bu Irla bilang disiapkan kertas kerjanya, dokumen pendukungnya, soft copy Bapak Ibu, soft copy, bukan lagi filing kertas. Dan salah satu kelebihan dari Korteks itu adalah bisa dijadikan tempat penyimpanan database ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi kita nyimpen file yang banyak gitu ya. Nah itu, terima kasih juga di sini Pak Wisnu sudah menemani saya. Untuk itu kita akan pamit. Semoga informasi yang kami berikan berguna, menolong, dan juga sekali lagi kami ingatkan jangan telat lapor SPT. Oke, bye.